hati-hati. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di The Prime Show with Aiman. Ramadan kurang dari 10 hari ke depan. Mudik Lebaran sebentar lagi tiba. Ada yang tidak biasa dari mudik Lebaran tahun ini. Mungkin Anda tidak menyadari. Pertama, dalam sejarah ratusan juta orang akan mudik. Jumlahnya pecah rekor 123 juta orang lebih. Naik hampir 50 juta pemudik dibandingkan tahun lalu. Ini angka yang luar biasa. Presiden Joko Widodo tegas mengatakan, hati-hati, sekali lagi hati-hati, lompatan pemudik naik berkali lipat. Bagaimana kondisi mudik yang melampaui sejarah dan menjadi rekor terbesar di tanah air? Titik mana yang ramai? Dan apa yang harus diwaspadai? Saya akan berbincang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi, serta sejumlah gubernur. Nanti ada Gubernur Banten Al Muktabar dan saya akan menghubungi juga nanti sejumlah gubernur yang lain. Pemirsa, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Mudik Idul Fitri 2023 disebut-sebut sebagai rekor mudik terbesar. Setelah 2 tahun pemerintah menerapkan larangan mudik tahun 2023 ini, jumlah pemudik diprediksi mencapai ratusan juta orang. Jumlah pemudik Lebaran 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini naik signifikan dari pemudik tahun 2022 yang jumlahnya 85 juta pemudik. Selama kurun waktu 2021 dan 2020, pemerintah menerapkan larangan mudik akibat pandemi COVID-19. Kini di hari ke-20 Ramadan, ribuan orang memilih mudik Hari Raya Idul Fitri lebih awal. Kepadatan penumpang pun sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak 10 April 2023. Jika jumlah penumpang pada hari biasa mencapai 90.000 penumpang, saat ini Bandara Suta mengalami kenaikan penumpang menjadi 103.000 orang penumpang. Ya, kalau secara angka, secara proyeksi dapat disampaikan karena tadi disampaikan protokol dan juga sudah longgar, dipastikan kalau dibanding tahun lalu trafiknya akan jauh lebih tinggi. Kalau proyeksinya Kementerian Perhubungan adalah sekitar 35%, kami memproyeksikan minimum 25%. Antrian penumpang juga terlihat di pintu keberangkatan stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Berdasarkan data PT KAI Daop 1 hingga 10 April 2023, sekitar 467.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan Lebaran dari stasiun Pasar Senen dan Gambir telah terjual. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal 17 hingga 22 April 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sudah bersama dengan narasumber istimewa saya, saudara. Di sebelah kanan saya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat malam, Pak Menteri. Malam, Mas Aiman. Saya sebelum menyapa Pak Irjen Firman Santiabudi, Kakor Lantas, saya ingin tanya dulu ke Pak Budi Karya Sumadi, Pak BKS. Saya sebutnya Pak BKS ya. Ya. Deg-degan dong, Pak. Ini naiknya angkanya luar biasa. Empot-empot. Karena mungkin banyak pemirsa yang nggak mengetahui atau nggak sadar. Ya mudik, ya biasa, tapi pas ngelihat angkanya, itu luar biasa, betul ya? Kali ini luar biasa. Luar biasa, bahkan saat saya report ke Pak Presiden unbelievable, ini besar banget. Pak Presiden mengatakan unbelievable, Ya, tidak jadi, percaya. Tidak percaya. Bahkan kemarin Pak Presiden itu datang ke Merak. Biasanya nggak turun gunung. Kemarin turun gunung, terus kita diajak beberapa menteri dan Kakor Lantas
Ya. di mention bahwa ini hati-hati. Satu, beri pengetahuan para pemudik, tapi juga mempersiapkan perasaan yang baik, dan jangan lupa pelaksanaannya mesti dikawal dengan baik. Nah itu yang nanti dengan Pak Firman kita kerjasama harus detail sekali. Biasanya sebelum mudik Presiden nggak pernah turun gunung, nggak pernah ngelihat site. Biasanya Sebelum mudik nih, kalau pas mudik mungkin ya lihat. sebelum mudik biasanya bicaranya datar. Oke, Ya tadi kan kita dengar betul. hati-hati. Dua kali. Dua kali ya. Dan sebelum waktu pas Rakernas juga demikian. Kami diberi catatan harus hati-hati. Oleh karenanya ya empot-empotan atau kita memang Kerja keras betul ini. kerja keras. Tapi saya yakin saya punya teman namanya Pak Firman ini luar biasa. Nanti secara teknis saya akan tanyakan ke Bang Firman ya. Tapi saya ingin tanya ke Pak Menteri dulu. Kan kita punya pengalaman yang tidak mengenakan, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Brexit waktu itu, Ya. Brebes exit ya. Ya. Sering dikatakan sebagai Brexit. Tentu kekhawatiran Pak Jokowi juga beralasan karena selalu yang dibayangkan adalah trauma seperti itu. Orang berjam-jam, bahkan belasan jam, bahkan puluhan jam, terjebak macet, bahkan ada yang meninggal waktu itu. Ya, ya, Jangan sampai ini terjadi. ya. Karena angkanya ini kalau dilihat memang luar biasa. Saya ingin harus tanya ke Pak Menteri, kenapa ke Merak? Apa yang terjadi di Merak? Kenapa kemudian Merak ini menjadi titik perhatian utama Presiden? Jadi kita selain memang melakukan penelitian jumlah yang banyak, kita juga melihat empiris pengalaman kita. Pengalaman yang sangat baik untuk kita untuk pelajari adalah Lebaran tahun lalu. Di Merak itu terjadi stagnasi Betul. beberapa jam. Betul. Pada saat itu kita belum memfungsikan Ciwandan, sehingga H-1 baru kita operasikan dan lancar. Jadi itu pelajaran yang baik bagi kita, dan dari jauh hari Pak Presiden mengingatkan, dan setelah itu kita tambah Ciwandan, tambah 4 pelabuhan. 4 pelabuhan. Jadi sebelumnya hanya 1 pelabuhan Merak. 7 dermaga. Oh 7 dermaga, Tambah oke. Di Merak 4, ya. Di Merak 7 dermaga. Sekarang Sekarang tambah 4 dermaga dan jalannya lain. 14 total. 11 total. 11 total ditambah Oke. satu lagi pelabuhan BBG itu untuk kendaraan truk besar-besar. Oke. Jadi ini belajar dari tahun lalu. Ya, Jadi ini menjadi satu pelajaran. Yang kedua, kita juga belajar tahun lalu. Ingat waktu itu di Cipularang ada yang ya teriak-teriak gitu ya. Betul, betul. Karena dia tersumbat. ditahan, betul ya. Tersumbat untuk Nanti saya minta soal ke Pak masuk Firman soal ke itu, betul. Jakarta. Ya. Nah sekarang ini saya terima kasih Pak Menteri PUPR, Jasa Marga sudah membangun 4 jalur dan 3 jalur. Sehingga pada saat Pak Kakor Lantas membuat one way Ya. ke arah timur, maka masih ada ruang Untuk ke jalan, Jakarta, satu jalur. Jadi nggak ditutup semua itu. Nggak semuanya. Oke. Jadi kalau seandainya kita bayangkan misalnya nanti dari Cipularang ini yang satu arah itu dari Cipularang. Dari Satu arah itu dari Jakarta menuju Semarang. menuju Semarang, Tapi oke, Cipali ya. dari Cipularang persimpangan itu dikasih satu arah untuk masuk Jakarta. Oke. Dulu tidak ada masuk. Baik, baik, baik. Jadi itu yang membedakan dengan Ya, yang sebelumnya. Jadi waktu itu sempat saya ingatkan kembali ke pemirsa ini. Sempat waktu itu karena satu arah dari arah Jakarta menuju ke Cirebon, Ya. lewat Cipali ya. Akhirnya yang dari Bandung menuju ke Jakarta karena harus lewat Cikampek Ya. itu nggak bisa jalan karena ditutup total. Iya, betul. Sehingga marah-marah itu karena Marah-marah. berhenti dan lain sebagainya. Ya. Sekarang tidak akan terjadi itu. Insya Allah. Meskipun mungkin kemacetan akan terjadi karena kan terjadi bottleneck, penyempitan. Ya, makanya kata hati-hati itu selalu diperhatikan, memang hati-hati. Karena apa? Cipali itu masih tetap 2 jalur, dua-dua. Ya, jadi bottleneck terjadi di sana. Walaupun kita akan melakukan rekayasa. Makanya mendahului apa yang terjadi tanggal 19, besok mudiknya tanggal 13. Ini sekarang Besok. tanggal 12, 13 besok 13, nih, hari 14, Kamis. 15 sampai 17. Ini himbauan. Himbauan. Oke. Himbauan. Masih sempat kan? Tapi kalau belum libur bersama. Yang bisa maksudnya. Yang bisa. Oke. Yang bisa supaya lengang lah. Oke. Jadi ini pernyataan pertama nih.
Pak Menhub, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau kalau bisa, yang tentu bukan bicara soal cuti bersama, yang bisa misalnya pedagang yang mungkin bisa meninggalkan dulu dan lain sebagainya, silakan mulai mudik mulai besok hari Kamis 13 April 2023. Betul. Besar. Karena kalau bicara jangankan tanggal 18-19 nanti mulai cuti bersama. Ya. Sabtu ini aja, Ya. tanggal 15 kalau tidak Ya, salah betul ya, ya, ya. Sabtu ini pasti sudah ramai. Rame. Makanya mulain tanggal 13-14. Luar biasa ini pertanyaan. Pak Kakor Lantas, Irjen Polisi Firman Santiabudi, betul? Sabtu saja kita nggak usah bicara soal nanti mulai cuti bersama Lebaran tanggal 19 atau 18 mulai berangkat biasanya. Sabtu ini tanggal 15 diperkirakan sudah ramai. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi pelajaran tahun lalu, dan ini juga saya rasa bagian dari manajemen. Ketika fasilitas terbatas, itu harus kita atur. Jadi kita ingin mengajak masyarakat, edukasi lebih besar sekarang. Daripada berhimpit-himpitan di satu hari yang sama, lebih bagus kita memecah kepadatan di hari-hari yang sudah bisa tersedia. Ini yang kami maksudkan tadi dengan untuk mengurangi beban pada ruas jalan itu sendiri. Walaupun tadi saya sampaikan Pak Menteri, kita terima kasih pemerintah yang tahun lalu MBZ itu turun bottleneck, tahun ini turun itu sudah ada lajur jalan, menjadi 4 lajur sekarang Cikampek. Oh, sebelumnya sempit ya? Cuma 3. Oke. Jadi 3 di bawah, 1 MBZ masuk, itulah bottleneck. Itu kilometer 58 sekian. 58, oke. Ya, Di 50, Tol 52 Cikampek. atau 53 sekian. Oke. Itu hari ini sudah dibuat 4 lajur sampai 4 lajur. menjelang belokan mereka yang mau ke Bandung. Meskipun kalau angkanya banyak, mungkin juga nggak bantu juga. Ya, memang ada pengaturan yang harus kita sepakati bersama di sini, tanda kutip. Bisa saja kalau tadi kita bilang kita akan manfaatkan jalur Cikampek 4x2 8 kita lepas cepat. Ya. Tapi apakah di depan sana siap? Betul. Cipali masih 2-2 yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kemarin kita ke lapangan, Pak Menteri PUPR pun hanya baru bisa prioritas menambah lajur itu di depan rest area. Itu mengantisipasi catatan tahun lalu. Ketika antrian di rest area terjadi sampai masuk ke jalan tol, berarti sudah satu lajur tidak berfungsi. Oleh karena itu, beliau menambah satu lajur di depan rest area, itu untuk memastikan yang akan lurus tidak terganggu antrian yang akan ke rest area. Nah, ini langkah-langkah yang alhamdulillah sejak sebetulnya 2 minggu setelah Lebaran tahun lalu, kami tim, kami menyebutnya begitu, staf Pak Menteri dengan arahan beliau, kita terus koordinasi. Karena Lebaran itu kalender Kamtipmas tahunan yang pasti kita akan temui. Betul. Tapi angkanya yang paling luar biasa hari ini. Betul. Kita melihat tahun ini luar biasa. Betul. Kalau biasanya tahun lalu pemirsa itu hanya 80 juta, itu paling tinggi sepanjang sejarah tahun lalu ya. Paling tinggi. 86 juta. Sekarang lebih tinggi. Sekarang naiknya 50 juta. Ya. Ini luar biasa, naiknya saja 50 juta. Mungkin ini agak sulit dibayangkan oleh pemirsa, tapi kalau kita bayangkan 50 juta itu bukan rata-rata, itu adalah tertinggi sebelum Covid, betul ya? Oh, lebih rendah? Tinggi lebih dari sebelum COVID. Sebelum Covid itu di bawah 50 juta? Di bawah 80 juta, ya kira-kira 60 juta. 60 juta, jadi kalau bicara 50 juta penambahannya saja, itu ya kita bayangkan sebelum Covid. Ya. Jumlah pemudik sebelum Covid. Betul. Sekarang penambahannya saja 50 juta. Saya mau tanya dulu ke Bung Firman, Pak Kakor Lantas. Kaget nggak lihat angka itu? Ya, kami terbiasa semua harus siap. Oke. Kalau dibilang Kalau jenderal beda. Kalau jenderal beda. Itu untuk memastikan bahwa apa antisipasi kita. Oke. Jadi berapapun angkanya, kami pedomani hasil riset Pak Menhub itu untuk mengantisipasi. Tentunya apapun jadi harus dijalani. harus siap. Oke. Kita harus siap. Yang penting bagaimana kita sekarang mengkomunikasikan dengan tim yang ada di lapangan dan masyarakat itu sendiri melalui bantuan teman-teman media. Dan harus optimis soal itu, meskipun saya yakin pasti di belakang ini pasti cokot-cokot juga kepala, karena bagaimanapun juga ini angka yang luar biasa tentu menjadi sebuah Tantangan sendiri. tantangan. Kalau saya Tanggung katakan, jawab. Ya. kalau saya katakan, boleh saya katakan ya, Ya. pertaruhan juga bagi Pak Menteri dan juga Pak Kakor Lantas. Kita akan kembali saat lagi di The Prime Show with Aiman.